Nah, pada hari ini saya sedang menginterview salah satu dari pelanggan toko kami Sumber Urip dan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan ide-ide atau inovasi saya yang baru, yaitu kartu membership atau sistem poin akumulasi yang bisa ditukarkan ketika poin akumulasi itu sudah dikumpulkan. Tolong saksikan video ini untuk mengetahui lebih lanjut. Misalkan ada kebijakan penghangusan poin setelah 1 tahun. Ya, nah menurutnya Mas Madi, kita kebijakannya itu sudah betul menetapkan 1 tahun pengumpulan poin dihanguskan, atau sebaiknya kita nggak nghangusin poin itu dan ditambahkan ke tahun selanjutnya aja? Lebih positif mana ya tanggapan pelanggan ke toko kita? Saya kira lebih lebih baik ditambahkan aja. Nanti kalau dihanguskan kan nanti apa pihak toko kita citranya kan jelek nanti kalau dihanguskan. Mending ditambahkan aja ke tahun berikutnya gitu aja. Oke. Jadi kalau ngangusin gitu takutnya pelanggannya nggak terima gitu ya? Iya, nanti malah kita yang citra kita yang jelek ke pelanggan. Oke. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk interview singkat ini. Jadi di interview singkat ini saya mau bertanya tentang sistem membership yang saya sedang terapkan di toko emas ini. Nah, kalau menurut Anda sistem membership ini cocok nggak atau realistis nggak untuk saya terapkan di toko emas ini? Terutama karena industri saya ini di bidang toko perhiasan atau perhiasan emas. Dan membership ini caranya itu diterapkan dalam bentuk uh, kartu membership, di mana di bagian belakang membership ini ada barcode di mana staff kami bisa melacak atau keep track pengumpulan poin atau pembelian yang para pelanggan ini lakukan, agar nanti bisa diterapkan penukaran barang sesuai dengan jumlah poin yang mereka sudah akumulasi. Menurut Anda, adakah sifat yang kurang realistis ataukah kekurangan dari sistem yang saya berlakukan ini? Ya, kalau menurutku ini jadi poinnya nanti bisa ditukarkan gitu ya buat kayak produk-produk gitu ya. Nah, kalau menurutku sih sistem yang kamu mau terapin ini sudah bagus, apalagi kan toko emasmu ini try to kayak memberi privilege atau keuntungan bagi customersmu, ngasih kayak biar bisa nukerin produk gimana kan, biar mereka juga mungkin ada motivasi untuk beli lebih banyak gimana ya. Tapi juga kalau menurutku dengan sistem pakai kartu ini, apalagi sekarang kan kayak pada pakai HP ya bisa dibilangnya gitu. Betul. Kayak temen-temenku juga kebanyakan itu kuat-kuat ya, cuman bawa HP nggak pakai tas gitu. Dan kayak kalau misal kartu ini pas ada customer misal mau beli tapi kartunya ketinggalan di rumah, kan berarti kan nggak bisa pakai kartunya, kayak poinnya nggak mungkin masuk ke dalam kayak ya datanya gitulah. Nah juga kalau misalnya kartunya misal ini kayak hilang, like berarti kan kayak bakal repot juga, datanya kan juga hilang gimana. Jadi kayak menurutku sih mungkin bisa pakai aplikasi atau website ya kayak buat gini daripada kayak kartu fisik gitu. Atau bisa kayak sekarang kalau saya bisa membership di toko-toko itu kayak tinggal bilang nama, kayak datamu gitu, kayak or your phone number gitu, kayak buat melacak data-datamu gitu kan. Itu bisa kayak gitu kalau menurutku ya. Itu aja sih. Oke, jadi biar lebih fleksibel saja dan lebih nyaman untuk di track gitu ya. Oke, baik, itu saja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sekali lagi ya. Oke. Nah, untuk pelanggan ketiga ini dia memberikan sedikit feedback saja karena dia sedang terburu-buru, bahwa sistem kartu membership ini minimal harus ada sosialisasi kepada para pelanggan. Tetapi sebelum itu juga harus ada dilakukan pelatihan karyawan setidaknya selama beberapa bulan agar mudah tersosialisasi. Oke, terima kasih Mama sudah meluangkan waktu buat wawancara ini. Iya. Aku mau menanyakan beberapa
beberapa hal mengenai sistem baru yang Mama sudah terapkan ini di toko, namanya sistem membership, di mana pelanggan bisa mengumpulkan poin dan menukarkannya untuk barang komplementer. Nah, menurutnya Mama, penerapan sistem membership ini sudah ditanggapi secara positif ataukah negatif oleh para pelanggan yang baru dikenalkan sama program ini? Sangat positif ya, soalnya mereka bisa mengumpulkan poin dan poinnya nanti ini bisa ditukarkan dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang mengumpulkan sampai banyak, bisa mendapatkan televisi, bisa mendapatkan kulkas, ada yang sebatas ini saja kompor atau hadiah-hadiah kecil. Tapi kalau yang kepengen hadiahnya besar seperti kulkas dan televisi, mereka otomatis harus lebih banyak lagi membeli dan menabung poin. Oke. Kalau misalkan sistem ini diterapkan di semua cabang, apa itu nanti merugikan perusahaan secara dana? Soalnya kita perlu menyiapkan lebih banyak barang seperti televisi, kulkas mini, dan kompor gas tadi. Apakah itu akan merugikan perusahaan kita secara dana? Tidak, sama sekali tidak. Karena mereka juga untuk mengumpulkan poin tersebut, mereka juga otomatis membeli lebih banyak lagi perhiasan untuk bisa mendapatkan poin lebih banyak. Jadi otomatis toko kan mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi dengan mereka membeli jumlah yang lebih banyak, gram-gramannya lebih banyak. Oke. Nah, untuk pengumpulan poin itu kan ada jangka waktunya. Maksimal kan 1 tahun. Dan kalau 1 tahun itu nggak digunakan, kan katanya dihanguskan ya? Nah, dihanguskan sih, jadi kan gini, mereka dalam setahun poinnya belum banyak, belum bisa mencapai TV atau belum bisa mencapai kulkas, mereka bisa menukarkan dengan barang-barang yang lebih kecil seperti rice cooker atau kipas angin, gitu kan lebih murah. Jadi mereka tetap bisa mendapatkan poinnya dan tidak hangus. Karena kita hadiah itu tidak hanya menyediakan yang besar gitu, tapi yang kecil-kecil juga kita sediakan. Jadi setiap poin yang terkumpul tidak akan hangus, bisa ditukarkan yang paling kecil seperti tas, payung, selalu ada. Jadi bisa ditabung ke tahun depannya lagi. Oke, itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya ini. Ya, sama-sama. Oke. Jadi kesimpulan dari interview dari ketiga pelanggan dan feedback dari orang tua adalah sistem kartu membership ini meskipun terdengar aneh dan tidak biasa untuk diterapkan di perusahaan atau industri perhiasan emas, tetapi bisa memberikan kesempatan baru atau competitive edge dengan para kompetitor yang berada di daerah Tuban ini. Karena biasanya setelah disurvei, kompetitor-kompetitor di daerah lokal Tuban ini masih belum banyak yang menerapkan sistem membership atau langganan, apalagi yang bisa ditukarkan dengan barang-barang komplementer yang besar seperti kompor, TV, dan kulkas mini. Nah, pelanggan juga ada yang ngomong kalau jika sistem ini akan diterapkan, benar-benar diterapkan, bahwa harus ada pelatihan karyawan maupun sosialisasi dengan para pelanggan jika sistem ini akan digunakan secara luas atau di semua cabang, karena untuk sekarang masih diterapkan di cabang pusat atau pusat kota saja. Dan pelanggan juga ada yang berkomen bahwa sebaiknya menggunakan sistem komputer daripada kartu karena tidak ada resiko untuk ketinggalan di rumah maupun kehilangan kartu tersebut. Jadi lebih aman dan lebih cepat, dalam kata lain lebih efisien untuk diproses datanya untuk mengecek akumulasi poin yang dikumpulkan oleh pelanggan ini. Jadi timeline yang baik adalah saya akan memulai sosialisasi atau melakukan pelatihan karyawan ini pada liburan di Februari setelah orang tua saya menyetujui agar ide ini diterapkan di semua cabang, karena pasti akan mengeluarkan dana lebih dan mencetak kartu. Untuk pencetakan kartunya jika disetujui untuk dilakukan di semua cabang akan dilakukan mungkin paling lambat pada April. Jadi itu saja rencana awal ini untuk penerapan ide atau inovasi di semua cabang. Terima kasih sudah menonton video ini dan
Selamat sore.